Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Ramadan sangatlah dahsyat. Sebelum Ramadan berakhir, mari kita renungkan ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Ibadah qiyamul lail dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih, witir, tadarus, membaca Quran, muhasabah, dilanjutkan dengan malam-malam i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, dan ada kesempatan 5 malam lagi, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Lalu kemudian Allah memberikan balasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah segala silap salah dan dosa. Mudah-mudahan keluar kita dari Ramadan ini seperti kayauma waladathu ummuh, seperti bayi-bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia di masjid yang baru, yang megah, yang cantik, yang indah ini, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan Haji Ghaffar beserta keluarga diberikan Allah balasan, diberikan Allah kebaikan, istiqamah iman dan Islam, dan masyarakat sekitar mendapatkan rahmat. Tujuan niatnya baik sekali untuk menyatukan umat. Para ulama dari Yaman, dari Maroko, dari Mesir berkumpul dengan Tuhan yang satu, qul huwallahu ahad, dengan Nabi yang satu, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kiblat yang satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ini umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan Allah adalah Tuhan yang satu. Yang akan kita bahas dalam majelis duha ini, ayat yang selalu dibaca dalam bulan suci Ramadan, idza qara'tal qur'ana, kalau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan ta'awuz. Bunyinya, lafaznya ta'awuz, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran? Supaya jauh dari bisikan-bisikan syaitan. Maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dalam salat pun kita membaca ta'awuz. Bedanya dalam mazhab Syafi'i, setiap rakaat. Rakaat pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan mazhab lain hanya pada rakaat pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim dibaca sir. Setelah itu membaca basmalah. Basmalah di awal surat, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah yang ada di awal surat itu pemisah antara surat Ad-Duha dengan surat Alam Nashrah. Maka di antara itu bismillahirrahmanirrahim. Tadi Syekh Aiman membaca Al-Quran, ketika dia pindah surat dia baca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan membaca basmalah pada Al-Fatihah, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Saudi Arabia, Makkah, Madinah imamnya tidak membaca jahar? Karena Saudi Arabia berpegang dengan mazhab Hambali. Sedangkan Maroko, kebetulan saya di Maroko tahun 2004, pulang 2007, 2 tahun. Di sana mazhabnya Maliki, tidak baca bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata imam, tak ada basmalah sama sekali. Jadi tentang basmalah di awal Fatihah, 3 mazhab. Pertama jahar, kedua sir, ketiga tak ada basmalah sama sekali. Tapi tahun lalu ada jamaah bertanya ke saya, Ustadz, imam kami tadi lain. Apa kata dia? Langsung baca qul huwallah. Imam apa itu Pak Ustadz? Saya bilang itu bukan imam Hanafi, bukan imam Maliki, bukan imam Syafi'i, bukan imam Hambali. Imam grogi. Saking groginya lupa dia baca Al-Fatihah. Nah, kemudian ayat yang mau kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Puasa ini undangan khusus, bukan yang dipanggil ya ayyuhan nas, tapi yang dipanggil adalah khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang percaya saja, hanya orang yang beriman saja.
Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, dia puasa, insya Allah badannya sehat, tapi dia tidak dihitung sebagai amal ibadah. Makanya yang wajib melaksanakan ibadah ini muslim, aqil, baligh. Saya pernah naik pesawat, di samping saya duduk penumpang, pramugari datang bawa air minum, saya minum. Saya bilang, Bapak nggak makan, nggak minum. Dia bilang, saya puasa Pak Ustaz. Bapak muslim, saya non muslim. Malu pula saya Islam tak puasa, dia tak Islam puasa. Sudah lama Bapak puasa? Sudah lama Pak Ustaz. Kenapa Bapak puasa? Karena saya merasa dengan puasa saya sehat. Cuman dia belum lagi. Kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah insya Allah. Jadi puasa ini banyak orang puasa. Bahkan ibu-ibu yang paling banyak sekarang puasa, tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Diet. Nah, ini jadi puasa ini betul-betul hebat. Orang Eropa, orang Amerika di akhir zaman nanti akan masuk Islam bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan perang, tapi karena manfaat yang ada dalam puasa. Tapi kita berpuasa karena iman. Ya ayyuhallazina amanu. Berikutnya setelah diundang untuk apa? Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu. Jadi ada orang yang ceramah mengatakan tidak ada kewajiban puasa dalam Islam. Saya sudah buka dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ke An-Nas, tidak ada satupun ayat yang mengatakan wajib berpuasa. Ini namanya mempertontonkan kedunguan. Jadi menurut dia ayat yang wajib itu kalau bunyinya diwajibkan bagi kamu. Karena di situ dia baca kutiba. Kutiba artinya dituliskan. Padahal kalau dia belajar ilmu usul fiqih, kutiba itu artinya furidah. Kutiba artinya diwajibkan. Jadi memang sekarang ini zaman matinya keilmuan. Sekarang ini kita sedang masuk pada fase zaman matinya keilmuan. Orang-orang berilmu tidak muncul. Yang menang adalah orang yang viral. Makanya kalau kita punya habib, punya guru, punya ulama, wajib kita rekam, kita viralkan. Karena kalau dia tidak kita viralkan, yang viral setan. Maka masjid ini sudah cantik, mesti ada tim medianya yang merekam kajian subuh, kajian zuhur, kajian duha. Kalau diharapkanlah habib kita, ustadz kita, guru kita, mereka tidak mau viral. Mereka tidak mau memviralkan dirinya. Karena mereka takut syuhrah, fitnah popularitas ini luar biasa. Apa fitnah popularitas ini Pak Ustadz? Oh banyak sekali. Lihatlah komen-komen caci maki, sumpah serapah. Saya kalau komen caci maki, sumpah serapah, saya kuat. Yang nggak kuat itu komen, Ustadz jadikan aku yang kedua kan. Jadi fitnah ini luar biasa. Itu maka habib kita, ulama kita nggak mau viral. Tapi pengurus masjid mesti merekam. Kenapa? Karena supaya bersaing di dalam TikTok, di dalam Instagram, di dalam YouTube. Kalau tidak nanti orang yang tidak berilmu akan ngomong, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya dia akan ngomong ajaib-ajaib. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Berat sekali agama Islam ini, kami berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga berpuasa. Apakah orang sebelum kita berpuasa? Iya. Inni nazartu lirrahmani sauma, kata Maryam, aku bernazar melaksanakan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi Maryam saum, kata ulama, shoma yasumu sauman wa siyaman, sama saja saum dengan siyam. Tapi kata sebagian ahli tafsir, kalau siyam itu hanya tahan makan, tahan minum, boleh bicara. Tapi kalau saum, walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara. Jadi puasa mereka zaman dulu jauh lebih berat dibandingkan puasa kita sekarang. Sekarang kita hanya tahan makan, tahan minum, ngomong masih boleh. Tapi mereka zaman dulu makan tak boleh, minum tak boleh, bicara tak boleh. Kita masih boleh bicara. Tapi kalau bicara aib, ghibah, namimah, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan bohong, tipu daya, muslihat, adu domba, ghibah, namimah, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada guna, tak diberikan balasan perbuatannya tidak menahan makan minum.
Alhamdulillah, kalau sudah bulan puasa ini tidak ada orang mau menceritakan aib orang lain. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar suami si anu, anak si anu, menantu si anu, tetangga si anu? Stop. Jangan bicara aib orang lain. Hilang pahala puasa kita. Nanti habis buka kita sambung. Inilah yang merusak puasa kita. Puasa mereka zaman dulu lebih susah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu, mohon maaf, untuk bergaul, berhubungan dengan istri kamu. Kenapa turun ayat ini? Karena zaman dulu mereka puasa, siangnya, malamnya tidak boleh berhubungan. Maka puasa zaman Nabi Muhammad SAW jauh lebih ringan. Jadi kalau ada orang merasa puasa ini hanya ada dalam Islam, berat. Zaman dulu puasa lebih berat, karena tidak boleh bicara, tidak boleh berhubungan di waktu malam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuan puasa ini? Akhir ayatnya, la'allakum tattaqun. Ada orang puasa mau kebal, ada orang puasa mau memasukkan jin ke dalam badan. Rupanya kalau kita ini sehat, kuat, sadar, jin tidak mau masuk. Maka supaya jin itu mudah masuk ke dalam badan, tidak makan, tidak minum, sampai lemas, sampai berhalusinasi. Itu makanya jin selalu masuk merasuki orang kerasukan itu kalau sedang galau. Mohon maaf, perempuan yang sedang menstruasi, sedang sendirian, ditinggal suami, akhir bulan, belum gajian, THR belum cair, itu mau kerasukan. Tapi kalau dia sehat walafiat, kuat, nggak mau. Makanya banyak orang yang sengaja tidak makan, tidak minum, sampai akhirnya dia lemah, antara sadar tidak sadar, berhalusinasi, masuk jin ke dalam badannya. Nah, makanya dukun-dukun selalu melarang orang jangan makan, jangan minum untuk memasukkan jinnya. Alhamdulillah, sekarang tempat kita tidak ada lagi jin yang berani, karena semua sudah kena permak. Ada tulisan tempat permak jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang lama kita mikir kalau lapar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan berpuasa dalam Islam bukan untuk kebal, bukan untuk menanam pengasih, bukan untuk menanamkan pelet, bukan untuk jalan di atas awan, bukan untuk terbang. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Dan orang sedang berpuasa itu takut kepada Allah. Kumur-kumur sekali, meludahnya 5 kali, takut tertelan. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, takut memakan yang halal. Kalau di dalam Ramadan dia takut pada yang halal, maka di luar Ramadan insya Allah dia kuat untuk menjaga diri dari yang haram. Semua ibadah itu ada tujuannya. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Semua ibadah ada tujuannya. Maka jangan terjebak pada ibadahnya, tapi lihatlah akhir daripada ibadahnya. Tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Kita lanjutkan. Ayyaman ma'dudat. Hari-harinya sudah ditentukan, tidak bisa sembarangan. Ayyaman, hari-hari, ma'dudat, ditentukan antara 29 sampai 30 hari. Tidak ada puasa yang 28, tidak ada puasa yang 31. Kalau kebetulan dia tinggal di Amerika, puasanya lebih awal, balik ke Palembang, tiba-tiba dia ikut puasa orang Palembang, setelah dihitung sampai akhir Ramadan tiba-tiba puasanya 31, maka yang kelebihan 1 hari itu dihitung sebagai puasa sunnah. Kalau kebetulan dia tinggal di Eropa, mulai startnya terlambat, balik ke Palembang, dihitung-hitung akhir Ramadan dia puasa 28 hari, hari raya, hari Sabtu, maka sesungguhnya habis Idul Fitri dia mesti tambah 1 hari lagi puasa qadha, karena tidak ada puasa 28 hari. Itu maksudnya ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, sakit yang tidak bisa sembuh, sakit yang berketerusan, au ala safarin, atau dia musafir,
musafirnya jarak qasar sholat. Kalau ada ustadz yang mengatakan jarak qasar sholat 82 km, berarti buku yang dia pakai Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Syekh Sulaiman Rasyid dari Lampung, tamat dari Al-Azhar tahun 1935, sebelum Indonesia merdeka 10 tahun. Yang menyusun bahasa Arab namanya Syekh Mahmud Yunus, tamat dari Al-Azhar 1925. Alladzi allafa kitaban li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Syekh Mahmud Yunus takharraja min al-Azhar Syarif sanah 1925. 20 sanah qabla istiqlal Indonesia. Jadi ulama-ulama itu sudah datang pulang ke Nusantara menebarkan bahasa Arab, Al-Quran. Fikih Islam Sulaiman Rasyid, fikih paling rendah dalam fikih Islam. Saya menyuruh santri-santri menghatamkan buku ini waktu kelas 1 SMP, supaya nanti kelas 2 dia baca kitab Matan Takrib, setelah itu kitab Fathul Qarib, setelah itu I'anatul Talibin, setelah itu barulah kita baca-baca besar-besar mazhab Syafi'i. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti di hari yang lain. Jadi sebetulnya karena saya sudah lewat 82 km, ada ustadz yang mengatakan 88, sekian kilometer, berarti dia pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhairi. Jadi ada yang mendapat 82, ada yang berpendapat 85, ada yang berpendapat 88, sekian. Maka itu semua adalah ijtihad ulama, silakan saja. Tapi saya lebih condong kepada 88, sekian, lebih banyak. Saya dari Pekanbaru ke Palembang itu lebih 88, sekian kilometer. Jadi sebenarnya saya ini boleh minum teh manis pagi. Kenapa Ustaz tidak minum? Karena musafir saya ini tidak berat seperti zaman Nabi dulu. Saya dibawa oleh Haji Herman naik helikopter. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bahwa kami tadi naik heli. Jadi saya melaksanakan puasa daripada saya ganti di luar Ramadan. Tapi Islam ini bukan agama yang memberatkan, maka kita boleh diganti yang hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhajjah, Muharram, Safar, ganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu diambil dari kata tauq. Tauq artinya rantai. Seperti orang yang memakai rantai besi, tak sanggup dia. Bagi siapa yang tidak sanggup melaksanakan puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah. Fidyah dalam fikih mazhab Syafi'i 1 mud. 1 mud itu beratnya 750 gram. Jadi kalau ada orang tua kita renta umur 70 80 tidak bisa puasa, bayarkan 1 mud. Tapi Pak Ustadz, Basnas Badan Amil Zakat Nasional menetapkan 60.000. Bayar 1 mud apa 60.000? Basnas menetapkan fidyah berdasarkan porsi makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, menurut standar harga lontong sayur internasional. Sarapan pagi 15.000, makan siang 20, makan malam 20, 15, 55, tambah pempek cuko 5.000. Itu makan 60.000. Jadi itu 60 kalau mampu, lebih banyak bagus. Tapi kalau tidak mampu, pakai standar fikih terendah 1 mud. 1 mud macam kaleng susu itu beratnya 750 gram. Kalau ada ukuran lain berarti dia pakai lain. Saya pakai yang 750 gram, itulah serendah-rendahnya. Bagi orang susah pakai standar itu bagus, tapi ada orang kaya bayar 1 mud terlalu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan perbuatan tatawwu, amalan sunat lebih dari kewajiban, bagus.
Salat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sisanya itu tatawwu, sunnah. Ramadan wajib, qada wajib, kafarat wajib. Siapa yang melaksanakan yang sunat-sunat, fahuwa khairul lah, baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Berpuasa ini sehat, berpuasa ini segar. Lemak, kolesterol, gula darah, diabetes, asam urat, asam lambung, penyakit-penyakit, minyak, gula, santan, itu semua tidak bisa dibakar hanya dengan jogging lari pagi. Tapi kalau dibakar dengan puasa, maka dia, banyak orang sekarang ingin membakar lemak kolesterol, dia lari jogging, dia lupa umur. Kalau kita umur-umur macam saya ini, kita lari, itu jantung kita tak kuat, jantung kita terpaksa. Akhirnya karena terpaksa, tiba-tiba dia berhenti. Itu makanya banyak orang meninggal habis jogging. Jadi ibadah yang paling bagus adalah puasa. Kalaupun mau lari, saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 70 sekian. Bapak sehat gimana? Saya disarankan dokter jalan kaki Pak Ustadz, bukan lari, jalan. Karena kalau lari itu terpaksa jantung kita, jalan saja. Jalan di mana? Jalan di kolam renang 1 jam sehari. Kalau di tempat di Palembang ini, oh mudah, tidak perlu di kolam renang, di Sungai Musi. Kalau di situ jalan, bukan cuma lemak yang hilang, orangnya hilang sekalian. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Kenapa Allah tak kasih tahu? Supaya dokter-dokter mengadakan riset. Akhirnya sekarang orang tak Islam pun berpuasa. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain macam-macam. Saya sudah banyak ketemu pejabat orang kaya, pas lagi makan-makan, mereka nggak makan. Bapak nggak makan, diet karbo. Tak mau makan nasi, tak mau makan gandum. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada semua. Saya ambil kepiting, saya ambil udang. Mereka hanya makan brokoli sama kentang. Nggak mau. Dalam hati saya, untuk apalah kaya duit banyak makan nggak bisa. Ustaz ada pantangan. Saya bilang satu Pak. Apa? Pantang dekat. Selesai. Saya sampai sekarang alhamdulillah tidak ada penyakit, sehat. Kenapa? Nggak pernah periksa. Ada yang mengatakan kambing itu mengandung kolesterol, bohong. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Ada yang mengatakan ini semua makanan ini semuanya adalah kolesterol. Tidak ada kolesterol di meja makan. Kolesterol hanya ada di laboratorium. Nikmati makanan kita, jangan sampai kita tidak makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang mubazir adalah saudara setan. Maka silakan makan. Saya berani ngomong gini karena tidak acara buka bersama di sini. Kalau acara buka bersama nggak berani juga. Kita ceramah berapi-api, pas ditengok orang makan, wah banyak juga Ustaz tuh makan. Masuk ayat yang ke 183, 184, 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turunnya di waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. 1 tahun ada 360 malam. Malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. 360 malam. Malam yang mana? Turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dengan turunnya Ramadan, bulan turunnya Quran, tereliminasilah 11 bulan yang lain. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bukan di bulan itu, tapi Quran turunnya di bulan Ramadan. Malam yang mana? 30 malam. 360 malam tereliminasi menjadi 30 malam. 30 malam, malam yang mana?
malam yang ganjil-ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 23, 25, 27, 29. Itu makanya kalau sudah malam ganjil ramai, malam genap sunyi. Tapi orang yang beriman tujuannya bukan karena itu, dia tetap ramaikan Ramadan. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul titik hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap dan takut. Saya takut tak dapat Lailatul Qadar, dan saya berharap mudah-mudahan dapatlah hendaknya kita Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Ada 4 orang Yahudi Bani Israel, malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad fisabilillah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Mendengar cerita itu sahabat Nabi semuanya bersedih. Ada orang Bani Israel 80 tahun beramal, tak pernah berdosa, tak pernah maksiat. Kita umur kita baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Itu pun dipotong lagi libur, dipotong tidur, dipotong ngobrol, dipotong cerita. Berapalah amal kita? Turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah kabar gembira untuk mengalahkan amal Bani Israel yang 80 tahun. Kalau dapat kita sekali Lailatul Qadar, 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar 10 tahun, 830 tahun, hampir seumur umat Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan itu berapa kali pilkada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, untuk apa Quran ini diturunkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini diturunkan untuk membedakan mana yang betul, mana yang batil, mana yang hak, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih. Berkumpullah semua parlemen Eropa, anggota-anggota dewannya berkumpul di parlemen untuk membahas tentang maaf LGBT. Apakah LGBT ini boleh atau tidak boleh? Akhirnya semua partai mengatakan boleh. Ketok palu sidang parlemen, LGBT boleh. Islam tidak bisa begitu. Seandainya semua anggota dewan, 500 anggota dewan itu setuju LGBT nisah, umat Islam wajib mengamuk. Kenapa? Karena batil. Kalimatul haq inda sultanin jair. Umat Islam wajib mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sifat umat ini. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum 'iqaban. Dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Summa tad'unahu, lalu kamu berkumpul beramai-ramai berdoa minta kepada Allah, Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Al-Quran itu turun karena manusia ini relatif. Bisa saja orang ini ramai-ramai menghalalkan yang haram. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka kalau bersilang pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kembali kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ila Rasul, kembali kepada Rasul, tengok sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok bulan, maka hendaklah dia berpuasa.
itulah dalil tanggal 29 Sya'ban melihat anak bulan. Orang Melayu menyebutnya anak bulan, bahasa Arabnya hilal. Kalau bulannya bulat namanya Badr. Tala'al badru alaina. Nabi Muhammad itu disebut dengan Badar karena bulan yang bulat. Tapi kalau bulannya sabit namanya hilal. Sudah jadi nama orang Palembang, Badarudin, Hilaluddin. Faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kamu yang melihat anak bulan, falyasum, maka wajiblah dia puasa. Saya baru pulang dari Malaysia. Di Malaysia dipasang 21 teropong untuk menengok anak bulan. Kalau salah satu dari 21 teropong ini nampak anak bulan, maka mufti Malaysia mengumumkan puasa. Tidak boleh ada yang melawan mufti. Tertinggi sultan. Sultan punya mufti, mufti mengumumkan. Dari dulu kerajaan Palembang Darussalam punya sultan, Sultan Mahmud Badarudin. Sultan Mahmud mengangkat mufti untuk urusan agama. Muftilah yang mengumumkan. Siapa yang melawan mufti berarti melawan sultan, bisa masuk penjara. Begitu aturan. Mesir juga punya mufti. Dulu mufti Mesir waktu kami di sana Syekh Ali Jum'ah. Maroko tidak ada mufti. Karena yang memutuskan adalah Amirul Mukminin, Raja Maroko, namanya Muhammad VI. Nama ayahnya Hasan II, nama atuknya Muhammad V, nama moyangnya Hasan I. Nah, jadi namanya dibolak-balik. Saya pun rencana begitu juga. Saya Abdul Somad, nama anak saya Mizian, nanti Mizian punya anak Somad II. Supaya mudah ngirim Fatihahnya. Fatihah kepada Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita ini puasanya kacau balau ini begini-begini? Karena tidak ada mufti. Tak ada yang memutuskan, karena ormas lebih tua daripada negara. Muhammadiyah 1912, Nahdlatul Ulama 1926, Al-Wasliyah 1930, Perti 1928. Akhirnya diumumkan puasa menurut masing-masing. Marilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Apa yang terjadi? Suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Satu kasur, dua mimpi. Mau diapai lagi? Sudah begitu kenyataannya. Tapi saya sebagai ustadz mesti menjelaskan, kenapa kemarin Muhammadiyah lebih dulu puasa? Karena Muhammadiyah memakai kalender internasional satu matlak satu dunia. Jadi satu dunia ini itu satu matlak. Kalau nampak penampakan anak bulan satu daerah, maka seluruh dunia wajib puasa. Itu menurut kalender internasional. Kenapa kemarin Muhammadiyah lebih dulu puasa? Karena sudah nampak anak bulan di Alaska. Jadi yang kemarin itu yang dibuat itu anak bulan di Alaska. Sedangkan NU, MUI yang diputuskan Kementerian Agama itu berdasarkan anak bulan yang ada di Indonesia. Jadi kalau Aceh nampak, maka Menteri mengumumkan setelah melihat teropong dari Aceh tahun lalu, tak ada yang nampak, tiba-tiba ada di Aceh nampak satu, maka kita puasa. Sebetulnya di setiap kota dipasang teropong. Kalau di Riau, di Pekanbaru, Jalan Sudirman, teropongnya dipasang di gedung tertinggi, harganya 50 juta. Kabarnya sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Karena kami di tengah. Biasanya yang nampak itu di tepi laut yang tak ada awan, bersih. Makanya kalau di Jakarta itu yang biasanya di Jakarta Timur, yang di dekat laut, itu nampak. Di Papua nampak. Yang menyaksikan anak bulan itu saksi tersumpah, wallahi billahi tallahi saya menengok anak bulan, dan sudah diperiksa matanya. Karena ada beberapa orang mengaku menengok anak bulan padahal tak nampak, rupanya bulu matanya gugur. Nampaknya bulan kata dia, padahal bulu matanya gugur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hisab itu bagaimana pula Pak Ustadz? Hisab itu adalah ilmu hitung. Ilmu hisab namanya ilmu hitung, atau nama lainnya adalah ilmu falak. Bahasa kerennya astronomi. Astronomi ini menengok. Kesepakatan Mabim Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Mabim namanya, sepakat
3 derajat di atas ufuk, barulah dia disebut dengan anak bulan. Jadi kalau menurut ilmu hisab ternyata hari ini 0,5 derajat, lalu ada orang yang mengaku menengok hilal, maka itu bukan hilal karena di bawah 3 derajat. Jadi ada 3. Yang pertama ru'yatul hilal, memang menengok hilal. Yang kedua imkanur ru'yah, 3 derajat tapi tak nampak, mungkin nampak. Yang ketiga adalah hilal internasional. Muhammadiyah memakai kalender internasional. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau anak kita bertanya paling tidak kita bisa jawab. Jangan sampai nanti anak kita bertanya, ayah, kawan adik itu Muhammadiyah kok beda dengan kita? Jangan banyak tanya itu Bani Israel. Mereka pakai kalender internasional. Kita di Indonesia tidak ada mufti, jadi kita saling menghormati. Kalau berbeda agama saja kita bisa bergandeng tangan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan. Siapa yang sakit, diulang 2 kali. Tadi diulang, kenapa? Saking banyaknya orang yang tak puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, namanya puasa qadha. Ustaz Somad, kami kemarin mohon maaf halangan 7 hari tinggal puasa. Iya, ganti di hari yang lain, Bu. Kami mau puasa 6, Pak Ustaz. Sudahlah, puasa kami tinggal 7. Nanti kami qadha pula lagi, tambah puasa 6, 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu, Pak Ustaz. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, ini makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di dekatnya ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan nanti kita umroh dengan Ustaz Taqwa mampir di Mesir, ongkos tanggung masing-masing. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa yang puasa qadha di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa 6. Jadi ibu yang tinggal puasanya kemarin 7 hari, laksanakan saja puasa qadha nanti 6 hari di bulan Syawal. Tapi niatnya qadha, bukan niat sunat. Otomatis dapat pahala qadha dan sunatnya. Itu kata Syekh Atiyah Soqor di dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Beliau ambil dari fatwanya Imam Zakaria Al-Ansari. Saya ini alumni Al-Azhar, Syekh Khalid, Syekh Aiman Al-Azhar. Tapi topinya kok beda, Pak Ustadz? Kalau topinya merah dibalut dengan kain putih, itu isinya 30 juz. Tapi kalau merah saja itu juz 30. Kalau Al-Azhar sanah ula sab'a wan nus, tahun pertama 7 juz setengah, tahun kedua 7 juz setengah, tahun ketiga 7 juz setengah, tahun keempat 7 juz setengah. 4 tahun hafal Quran 30 juz. Untuk Arab, untuk yang Arab-Arab cemas dari Indonesia, itu tahun pertama 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz. Jadi saya dengan Ustaz Taqwa ini cuma 8 juz. Tapi karena sering naik pesawat, hilang gara-gara menengok pramugari. Sekali tengok hilang 2 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang meninggalkan puasa karena musafir, karena halangan, karena diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tidak ingin mempersulit kamu. Yuridullahu bikumul yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ingin memberikan kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menyulitkan kamu. Wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata. Sempurnakan bilangannya. Ini hari apa ini? Hari Ahad 25, hari Senin 26, hari Selasa 27, hari Rabu 28, hari Kamis 29. Hari Kamis nanti 29 kembali meneropong melihat anak bulan. Kalau ternyata hari Kamis nanti nampak hilal, berarti kita hari raya hari Jumat.
Jumat. Tapi kalau ternyata hari Kamis tak nampak hilal dan tidak cukup 3 derajat, kalaupun nampak berarti tidak diakui, maka berarti hari Jumat kita puasa 30 hari. Tapi saudara kita dari Muhammadiyah karena kemarin startnya sudah, maka mereka nanti hari raya hari Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya, apakah 29 atau 30. Setelah disempurnakan bilangnya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Itu makanya nanti begitu tenggelam matahari petang hari petang hari Jumat 30 Ramadan tenggelam, walitukabbirullah, bertakbirlah. Makanya nanti begitu maghrib bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dulu zaman saya kecil takbir itu sampai jam 2 malam bertakbir non-stop. Sekarang jam 2 malam masjid-masjid takbir, begitu kita masuk ke masjid nggak ada orang, flash disk. Bertakbir tidak hanya di masjid, di rumah ibu sambil masak opor ayam, Allahu Akbar, sambil ngisikan kue-kue ke dalam toples, sambil nyusun gorden, sambil nyetrika. Jangan sampai tidak bertakbir. Sampai kapan takbir? Sampai khotib naik ke atas mimbar, khotib bertakbir 9 kali, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Maka bertakbir. Habis itu tidak bertakbir lagi. Karena saya pernah sholat zuhur pas hari Idul Fitri. Sholat saya zuhur di ada masjid pinggir jalan. Selesai sholat, imamnya bertakbir, Allahu Akbar. Makmum sudah bisik-bisikan, lupa. Kalau lupa, imam bilang aja, mohon maaf jamaah saya lupa. Ini kadang imam ini dikasih tahu lupa, dikasih tahu, Bapak kok bertakbir? Siapa yang melarang takbir? Takbir adalah perintah Allah. 2 kali dia salah. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah sesuai dengan yang sudah ditunjukkan Rasulullah. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu dengan itu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ayat terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakan aku dekat. Uniknya ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul, kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa yang disedekahkan, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil ahillah, kalau mereka bertanya kepadamu tentang hilal, qul, katakan hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil mahid, qul, kalau mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul, katakanlah huwa adza. Tapi begitu bertanya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, tak ada qul, fa inni qarib, langsung kita dekat dengan Allah, tapi tetap melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat tentang kedekatan dengan Allah ini didekatkan dengan ayat puasa? Karena di saat puasa kita sedang merasakan dekat betul dengan Allah. Di bulan puasa inilah kita merasakan dekat betul dengan Allah, tak berjarak kita dengan Allah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah itu juga yang kita sembah di bulan Syawal, tapi perasaan kita. Maka banyak-banyak berdoa di bulan ini. Saya hanya minta satu doa dari Haji Gopar, dari ibu, dari jamaah, dari para habaib al-ulama al-a'izzah. Saya minta cuma satu, sekalipun doa untuk saya jadilah, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah.
Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam solatku 40 tahun, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat dalam manaqib Imam Syafi'i, doanya 3, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan ayahku, ampunkan emakku, ampunkan Imam Syafi'i. Ustadz Iskandar, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Taqwa, Syekh Syafiq, saya tak minta banyak. Para habaib, saya hanya minta doakan sekali di bulan Ramadan ini, jadilah. Pejamkan mata, apa yang nampak? Nampak wajah kawan-kawan kita, doakan. Pejamkan mata, nampak wajah Haji Gofar, doakan. Pejamkan mata, nampak Ustaz Somad. Tadi kau pejam mata, ya. Siapa nampak? THR Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita doakan saudara kita dan dia nggak tahu, bukan di depan dia, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Amin walaka mithluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini dan kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya saya selalu mendoakan, murahkan rezeki dia ya Allah. Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Tapi jangan doakan dia supaya menikah. Karena kalau kita doakan, ya Allah nikahkan dia, kata malaikat, amin walaka mithluh. Kita yang takut, karena saya tengok ini mata-mata yang penuh ketakutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Sedekat apa dengan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku bisa menyaut kalau dipanggil. Abdus Samad. Kalau jauh tak terdengar, tapi kalau dekat, labbaik. Begitulah dekatnya dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Mintalah kepadaku. Makanya di malam-malam Ramadan, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Habis itu berselawat, berdoa, 2 rakaat berdoa, 2 rakaat berdoa, 2 rakaat berdoa, 3 rakaat berdoa, malam berdoa. Kenapa? Allah menyuruh, falyastajibu li wal yu'minu bi. Mintalah kepadaku dan percaya kepadaku, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang berakal, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang lurus. Itulah perenungan kita kajian ini, Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Ayat ini kita hafal, kita bawa sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 8, sekarang sudah jam 9 kurang 15. 4 ayat saya sampaikan dalam 45 menit di masjid yang megah, yang luar biasa, yang isinya emas semua. Nah, insyaallah ini haji pintunya mesti cepat dipasang ini. Takut kita emas ini hilang. Tapi insyaallah Palembang aman. Darussalam, Palembang Darussalam. Dar artinya rumah, salam aman. Darussalam, negeri yang aman. Allahumma, Allah yang kita sembah salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bisalam. Dan kita minta masuk ke tempat yang paling aman. Wa adkhilnal jannata daras salam. Fahyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Doa di akhir majelis, kita minta keberkahan tamu kita, musafir datang dari jauh, hafal Quran, ulama. Natafaddal, falyatafaddal mashkura li fadilati Syekh Khalid. Nadu Allah tabaraka taala nu'ammin hadzal du'a, asallahu an yujib du'aana insyaallah. Amin ya rabbal alamin.